Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Mushoku Tensei yang baru saja tamat. Ya kan, tadi malam kalau tidak salah. Ya kan, hari ini kan tamatnya. Mendapatkan season ketiganya ya. Gila, ini Mushoku Tensei cuy. Lanjut terus ya kan. Ini sudah anak emas ya kan. Mushoku Tensei ya. Nggak heran sih karena Mushoku Tensei saja LN-nya kayaknya lumayan populer gitu. Laris sekali ya kan. Jadi apalagi animenya juga lumayan rame loh anjir ya kan. Walaupun memang animenya agak cabul cuma Pak. Ya udah gitu, udah setelan pabrik ya kan. Nggak usah protes anjing. Lu kalau mau protes dari episode 1 sudah kelihatan sekali itu cabulnya ya kan. Ruji anjing ya kan. Dan ya untuk beritanya ada anime Tsukimichi mendapatkan season keduanya ya. Ini gua nggak nonton ya kan. Isekai apa ini gua juga kurang tahu. Dan ya untuk beritanya ada anime Unnamed Memory mendapatkan season keduanya ya. Ini adalah anime yang nggak tahu anjir, gua kalau misal lihat klip anime ini tuh orang-orang rada kesel ya kan, karena tidak langsung digas sama si cowoknya sama ceweknya juga. Apa coba ya, jadi ini adalah anime romance tapi romance nanggung gitu. Jadi ya bersabarlah kalian yang nonton anime ini. Kalau gue sih nggak terlalu tertarik gitu. Gue pengen nonton cuma nggak niat aja gitu nontonnya. Jadi ya udah gitu. Dan ya untuk beritanya ada anime Windbreaker mendapatkan season keduanya. Ini adalah anime Tokcraft tapi lebih bagus visual dan animasinya. Apa coba ya, kalau misal gue lihat kayak klip kayak wah gila, trailernya itu keren. Cuma sayangnya gue agak males gitu kalau misalnya anime tawuran gini, anime preman gini tuh gue agak gimana gitu. Gue aja kalau dibilang ya nonton ya ini kan mirip kayak Yakuza, cuma kalau Yakuza itu menurut gue lebih terarah gitu. Ini kan masalahnya berandalan gitu. Jadi gue kurang suka sama anime ini karena ya temanya aja udah berandalan anjingnya kan. Kalau Yakuza mungkin gue mungkin masih nonton ya kan, karena Yakuza cuy lebih elit daripada berandalan kroco gini ya kan. Dan ya untuk animenya ada anime Go Lost Ranger mendapatkan season keduanya juga dan akan dijadwalkan yang pada tahun 2025 mendatang ya. Ini ada anime Power Ranger, cuma Power Rangernya rada ya kan, Power Ranger jahat anjingnya kan. Ya gue sih mungkin kalau secara animasi visual bagus ya ini anime, cuma gue kayak nggak tertarik aja gitu sama anime kayak gini, nggak tahu kenapa. Dan ya untuk beritanya ada anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle mendapatkan anime film trilogi. Ya ini anime Demon Slayer mau dibagi ke dalam 3 part ya kan. Trilogi kan kalau nggak salah itu apa namanya, film cuma dibagi tiga bagian gitu. Jadi kan agak kurang ajar ya kan, kayak Fate Series anjingnya kan. Fate Series yang terakhir kan juga 3 part anjingnya kan di bioskop. Agak kurang ajar ya. Dan ya untuk beritanya ada manga Bad Girl mendapatkan anime ya. Ini gue kurang tahu ya kan apa namanya, ceritanya bagaimana. Cuma kalau dari judulnya Bad Girl berarti kayak cewek-cewek cuma rada berandalan ya kan. Dan ya untuk beritanya ada light novel Class no Daikirai no Joshito Kekkon mendapatkan adaptasi anime. Ya kalau misalnya gue baca-baca kayak sinopsis, kayak misalnya komenan orang ini tuh light novelnya ceritanya itu si cowok sama si cewek ini berantem terus ya kan, terus dijodohin sama neneknya anjir, nenek sama kakeknya ya kan. Kayak anime apa tuh yang sebelah ya kan, yang gorila yang onedera ya kan, anjing juga. Kalau misalnya dari visual desain karakternya bagus ya, itu kayaknya visual light novelnya ya kan, bukan visual animenya. Kalau misalnya visual animenya kayak gini, waduh, animatornya meninggal ya kan. Dan ya untuk beritanya ada light novel event given the worthless appraisal class I'm actually the strongest mendapatkan adaptasi anime. Dan ya ini ada cerita yang kayak gimana ya, kayak anime yang ditinggal sama rekannya ya kan. Rekannya terus tiba-tiba dia jadi OP. Aduh kan agak kurang ajar ya. Ini kayaknya udah lumayan pasaran gitu. Karena dari kemarin tuh anime selain isekai ya, ini juga cerita sinopsis yang rada-rada sengklek. Kayak lu di kick dari party lu, terus tiba-tiba ternyata lu OP. Kenapa nggak pas ya sebelum di kick Anda jadi OP ya kan? Agak kurang ajar ya kalau misalnya gue baca sinopsis. Gue sih belum pernah nonton anime yang ceritanya seperti itu. Jadi gue kurang tahu ya kan isinya gimana. Bagaimana dia mendapatkan kekuatannya? Kenapa dia tiba-tiba jadi OP? Judulnya itu I'm actually the strongest ya kan. Ternyata gue yang terkuat, kan agak kurang ajar ya tiba-tiba di kick anjing dari apa namanya partian hero nya. Aduh. Dan ya untuk berita saja ada
novel Once Upon with Death mendapatkan adaptasi anime. Mereka juga merilis trailer dan visual terbarunya. Ini ya, ini juga gue kurang tahu ya kan, gue bukan kurang tahu sih, gue nggak baca sinopsisnya anjing ya kan, jadi ya sudah lah ya. Dan dia untuk berikutnya ada visual novel Summer Pokémon mendapatkan adaptasi anime. Mereka merilis teaser dan visual terbarunya. Ini ya, ini juga gue kurang tahu ya kan, apa namanya visual novelnya. Katanya ini visual novel lumayan terkenal gitu, cuma gue kurang tahu ya kan, kayak yang visual novel Atri Their Moment itu yang nanti tayang animenya ya kan, itu juga katanya lumayan terkenal, cuma gue kurang tahu ya kan, karena sekali lagi gue orangnya tuh males ngulik-ngulik kayak light novel ya kan. Sebenarnya gue pingin baca light novel, cuma gue nggak tahu anjing apa namanya bacanya di mana ya, mau ilegal legal. Dan ya untuk berikutnya ada berita yang lumayan sedih ya kan, untuk kalian kamu yang fansnya Hololive ya kan, yaitu staffnya Hololive Achan, apa sih Achan, gue gak tahu anjing bacanya gimana ya kan, A terus Chan ya kan, ya pokoknya staff A ya kan. Dia itu graduate anjing ya kan, bayangkan woi. Tahu kenapa graduate? Ya apa ya namanya, karena dia itu staff ya, menurut gue ya dia itu pingin apa ya, mengubah suasana, pingin apa ya, mencari pengalaman baru ya kan. Ya biasanya gitu anjing kalau orang-orang kantoran resign ya kan. Gue juga kurang tahu, cuma kalau misalnya gue dengar cerita tuh orang resign rata-rata itu karena jenuh sama mungkin lingkungannya, atau pingin mencoba hal baru ya kan, tiba-tiba ditawarin jadi ini jadi itu ya kan, wih kayaknya asik tuh ya kan agak bosen juga ya kalau tiap hari kerjanya itu mulu ya kan, ketemu orang-orang itu mulu ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime Oshinoko season 2 merilis trailer terbarunya ya. Ya semoga tuh animasinya sama trailernya tuh 11-12 ya kan, nggak beda-beda banget kan, agak kurang aja ya kalau misalnya trailernya bagus pas animenya tayang jadi jelek anjing ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime movie Love Live Nijigasaki movie merilis trailer terbarunya ya. Ini adalah movie terbaru dari Love Live Nijigasaki ya, akhirnya cuy. Dan akhirnya cuy Love Live Nijigasaki ke bagian movie-nya juga ya. Ini ya udah mau tayang lah ya season ini ya, bulan depan paling di Jepang ya kan, ya di Jepang anjing. Kalau mau di global kayaknya sulit. Love Live tuh ya paling pasarnya kalau mau global ke Amerika gitu. Amerika tuh lumayan pasarnya lumayan banyak. Dan ya untuk berikutnya ada anime Alice Sometimes Hit Your Feeling in Russia merilis trailer terbaru juga ya kan. Ya semoga ya kan dia visualnya animasinya seperti yang di trailer kan, agak kurang ajar juga. Masanya tuh Studio Dogakobo tuh merilis 2 anime gitu, Oshinoko sama alias Sometimes Hit Feeling in Russian ya kan. Gue takutnya ini semoga staffnya beda gitu, jangan staff yang sama kan, agak kurang ajar ya kalau misalnya staffnya sama. Gue kasihan sama staffnya anjing kalau misalnya dia harus ngehandle 2 anime. Dan ya untuk berikutnya ada anime Dan merilis visual dan trailer terbarunya. Dan ya ini adalah anime yang ceritanya tuh tentang misteri alien dan hantu gitu ya kan. Ya gue kurang tahu juga, cuma untuk visual untuk animasinya kalau untuk trailernya itu luar biasa keren ya kan. Kita lihat aja eksekusi studio ya kan, dari studio siapa itu yang monyet saru apa sih kalau bahasa Jepangnya monyet ya kan, pokoknya nama monyet ya kan, monyet tapi bahasa Jepang gitu, studio monyet anjing ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime Yakuza Fenence Raisen Watamiga merilis visual terbarunya. Anime ini akan dijadwalkan pada bulan Oktober 2024 mendatang ya. Ini juga gua kurang tahu ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime Whisper Me A Love Song delay lagi ya kan, untuk 2 episode terakhirnya sampai waktu yang tidak ditentukan nih. Gila, studionya itu bener-bener collab ya kan anjing cuk. Ya gue kurang tahu ya kan itu masa produksinya gimana atau bagaimana, atau staffnya lagi dicuri ya kan. Waduh, ini gila, ini adalah produksi paling kacau untuk season ini ya. Kalau misalnya kita lihat komen-komen yang ada di akun-akun fanpage ya kan, orang-orang pasti bilang syukurin ya kan, padahal mah bukan berarti gara-gara Yuri jadi kena azab, enggak anjing ya kan. Ini pasti ada staff-staffnya yang jadwalnya itu luar biasa padat. Karena kejadian kayak gini tuh ya nggak pasti ke anime Yuri doang ya kan yang kena jadwalnya, pasti anime lain tuh ada, cuma kebetulan yang kena itu anime ini. Jadi ya secara logika tidak masuk, kena azab enggak anjing ya kan. Anime Yuri kayak anime BL kayaknya kalau misalnya di anime umum gitu jarang gitu ya, paling yang banyak itu mungkin kayak manga atau light novel ya kan, yang nggak diadaptasi menjadi anime karena pasarnya itu lumayan sempit gitu untuk
serial-serial yang kayak gini ya kan. Jadi mereka yang invest itu kayaknya kebanyakan duit anjing kalau mau invest ke anime Yuri kayak gini, karena ya pasarnya aja udah dikit loh kalau menurut gue ya kan, nggak sebanyak itu. Walaupun Jepang memang warganya agak unik ya kan, tapi rata-rata ya kalau misalnya kota-kota negara maju tuh terlalu bebas anjing warganya ya kan. Ya contohnya Amerika gitu, waduh itu terlalu bebas anjing ya kan. Ya kalau misalnya di Eropa kayaknya masih lumayan aman lah sama hal-hal begituan, karena di Eropa sama Amerika tuh beda anjing ya kan. Walaupun sama-sama barat, cuma biasanya Eropa tuh lebih superior ya kan, lebih maju anjing pikirannya. Jadi kalau misalnya gue pingin pindah ke luar negeri, gue nggak mau ke Amerika. Dan ya itu ada berita seminggu terakhir ini ya kan. Paling apa sih berita ya kan, banyak anime yang mendapatkan season kedua ya kan. Kalian nunggu apa? Nunggu Mushoku Tensei ya kan, anime cabul ya kan anjay. Gue sih memang jarang main Facebook ya, cuma kalau gue pas buka Facebook tuh, kalau misalnya ngeliat gorengan Mushoku Tensei tuh pasti ngatainnya, wah ini anime kok jadi isekai terbaik, ini kan anime cerita cabul ya kan. Ya padahal mah isinya tidak cuma cabul doang ya kan. Kalau misalnya secara apa ya, teknik animasi tuh Mushoku Tensei tuh beda anjing dari anime lainnya. Gue tadi ya habis rewatch 2 episode pas season 1 ya. 2 episode awal itu anjing mending gue nonton Mushoku Tensei anjing daripada isekai sekarang. Kenapa? Mushoku Tensei bagus anjing ya kan, untuk secara apa ya, secara anime secara umum gitu. Terlepas dari cerita yang cabul ya kan, Rudy yang cabul ya kan, author yang rada sengklek, bagus-bagus saja ya kan kalau misalnya kita menyampingkan cabulnya. Kalau untuk secara pembawaan cerita, alurnya, musik itu tuh bagus anjing ya kan. Jadi gua kayak what the fuck man, kalau lu bilang Mushoku Tensei jelek, mungkin kalau misalnya season 2 ada penurunan menurut gua wajar gitu. Lagian juga Studio Bin tuh rada sengklek juga ya kan, dia garap Mushoku Tensei plus garap Onimai, agak kurang aja ya. Malah Onimai lebih bagus animasinya daripada Mushoku Tensei, walaupun dia sama-sama anime cabul. Onimai itu gitu-gitu anime cabul, anime sengklek anjing ya kan. Lu kalau misalnya tidak suka Yuri, tidak suka Yaoi, ya lu pasti tidak suka Onimai, karena Onimai itu juga bagian dari agenda ya kan. Kalau misalnya dipikir-pikir ya, karena gender bender anjing. Gender bender mah kalau misalnya kita realistis ya, gender bender itu transgender anjing. Jadi kalau kalian benci sama transgender sama ini ya lu jangan nonton Onimai lah anjing. Itu namanya standar ganda. Tapi bang, ini kan cuma fiksi, cuma kan kayak gimana gitu kalau lu sudah membenci sesuatu, kalau misalnya dilihat kesannya gitu, wah anjing gue nggak suka LGBT tapi gue nontonnya Yuri, waduh agak kurang ajar gitu ya orang-orang kayak gitu. Ya bodo amat lah ya, Mushoku Tensei bagus ya kan. Ya kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini, dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye, you.